peluang usaha apa sih untuk pelajar dan mahasiswa? Nah, ketika saya live kemarin banyak teman-teman yang DM ke saya, apa sih Pak Artono, Pak Dwi, peluang usaha yang mungkin bisa dilakukan oleh kita-kita yang masih pelajar. Pelajar itu bisa SMP, bisa SMA, ya silakan. SD pun kalau mau berbisnis atau sekedar belajar nggak masalah, silakan. Anak saya pun dari SD sudah kita latih untuk jualan ya di sekolahan. Itu saya ajarkan mereka untuk tidak bergengsi, tidak gengsian, gitu. Kalau hidup harus bergengsi ya. Kita sukses, kita maju, kita pintar, kita hebat, kita keren, itu bergengsi ya. Jadi kalau gengsian dengan bergengsi itu beda. Oke? Jadi peluang usaha yang bisa teman-teman lakukan, baik pelajar SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa, ya silakan. Kali ini saya akan membahas sekitar 5 peluang. Yang pertama adalah les private. Nah, saya sangat sering membahas les private. Kenapa? Les private itu sangat mudah dilakukan. Nah, teman-teman baik yang masih pelajar maupun mahasiswa, ya, tentunya setiap orang, sebodoh-bodohnya kita, segeblek-gebleknya kita, ya, kalau cuma minimal 1 mata pelajaran yang kita kuasai atau kita merasa lebih pintar dari teman-teman, mestinya harusnya ada. Pelajaran dari SD, SMP, SMA itu kan banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, silakan pilihlah 1 mata pelajaran, 1 bidang yang menurut teman-teman itu kayaknya itu Anda lebih bisa, lebih mampu, lebih menguasai lah, atau bisa diandalkan. Nah, itu teman-teman bisa membuka peluang usaha les private dengan bidang studi tersebut. Misalnya matematika, ya. Kalau anak SMA atau kuliah bisa kimia, biologi, fisika, dan seterusnya, ya. Atau anak SMP IPA, IPS, terserah itu. Jadi silakan. Anda merasa unggul di mana? Nah, les private itu, teman-teman ya, Anda bisa menyuruh orang yang berminat datang ke tempat Anda atau kita ke rumah yang bersangkutan, gitu. Bisa juga kita mengelesin teman-teman kita sendiri. Jangan salah. Dulu saat saya waktu kuliah, waktu SMA juga pernah tuh ada beberapa teman yang datang minta diajarin. Aku nggak ngerti yang ini. Bahkan dulu waktu kakak saya mau skripsi, saya sempat mengajari bagaimana sistem atau urutan kinerja sintesis protein. Nah, dulu nggak ngerti kakak saya, padahal jurusannya biologi. Saya jauh-jauh datang ke Jogja untuk ngajarin itu. Nah, jadi skill teman-teman ya yang merasa punya skill atau kemampuan lebih di bidang studi tertentu itu bisa Anda manfaatkan untuk sebuah usaha. Nantinya dari hasil yang mungkin per orang dipungut nggak banyak dulu, mungkin 10.000 dulu, 50.000 dulu, bahkan sampai ratusan ribu ya. Kalau teman-teman punya klien atau punya siswa dari anak-anak ekspatriat, anak-anak orang kaya, Anda kemampuan mengajarnya bagus, ya nggak ada kemungkinan Anda bisa mengajar orang-orang yang dari kalangan orang-orang ekspatriat, gitu. Kalau ekspatriat Anda mau nego harga berapapun itu bisa diatur teman-teman, gitu ya. Nah, lambat laun kalau teman-teman udah bisa mengerjakan les private di kalangan teman-teman sendiri, ya, kemudian bisa juga orang lain, ke depan Anda bisa meneruskan membuka bimbingan belajar, gitu. Punya brand, menjadi lebih keren, lebih terorganisir, lebih tersistemasi, begitu. Untuk belajar awalan itu. Kalau 1 orang, kemudian 2 orang, 3 orang dari mulut ke mulut teman-teman dikenal emang ahli, emang bisa, sangat menguasai, gak ada kemungkinan nanti siswanya akan jadi banyak. Banyak sedikitnya orang yang mau les dengan teman-teman tergantung dari kualitas teman-teman, gitu. Makanya kalau buat kalian yang punya skill matematika, fisika, kimia, silakan dimanfaatkan, gitu. Banyak anak-anak SMA yang kesulitan
mata pelajaran tertentu dia mencari guru private tapi yang benar-benar spesialis di bidang tersebut, bahkan berani orang tuanya membayar lebih dari standar guru bimbingan belajar biasa. Begitu. Jadi harga itu tergantung kualitas Anda, teman-teman. Gitu. Kita mau memposisikan harganya berapa, ya tergantung kita. Kita mau seperti apa, sekaya apa, sehebat apa, sekeren apa, tergantung kita. Makanya kapasitas kita tuh ditambah, dibesarkan, volumenya dinaikkan. Jadi biar kita makin hebat, makin pintar, makin keren, begitu. Itu peluang yang pertama. Yang kedua, pelajar mahasiswa itu bisa juga mengerjakan peluang usaha seperti kuliner atau makanan. Saya sering kok melihat orang-orang itu atau mahasiswa atau pelajar itu berjualan makanan yang sederhana aja, nggak usah malu, nggak usah gengsian, pergi ke sekolah sambil bawa makanan atau jajan atau snack atau makanan jadi gitu, yang tidak kotor lah ya. Jadi nanti ketika jam istirahat teman-teman diajakin atau ditawarin untuk membeli dari tawaran teman-teman semua. Itu sepele. Tapi kalau teman-teman dalam satu sekolah, dalam satu kampus sudah dikenal memiliki jualan tersebut, nggak ada kemungkinan omset pun bisa besar. Kalau cuma mencari keuntungan ratusan ribu sampai 1 juta per hari, bisa-bisa aja, tergantung apa yang teman-teman jual, gitu. Nah, saya yakin ini semua teman-teman tahu, pasti kepikiran. Cuma yang paling sering hambatannya adalah karena malu, terlalu berat di gengsinya. Apalagi kalau yang udah punya pacar, siapa yang berani jualan di kampus, ya kan? Gitu. Jadi silakan teman-teman lebih beratin gengsi atau lebih beratin masa depan, ya silakan. Kemudian peluang usaha yang ketiga, itu bisa teman-teman baik pelajar, ya SMP, SMA, SD maupun mahasiswa, Anda bisa membuat peluang usaha dengan berjualan pulsa atau kuota. Itu sepele sekali. Mencari sumber supplier agensi pulsa dan kuota itu sangat mudah, sudah sangat banyak sekali. Hanya bermodalkan HP kecil, bahkan HP tulalit pun Anda bisa berjualan pulsa dan kuota. Iya enggak? Itu. Nah, kenapa pulsa sama kuota ini saya tawarkan ke teman-teman? Ya karena siapa sih anak pelajar sekarang yang tidak memegang HP? Siapa mereka yang tidak nonton YouTube? Ya, terutama anak-anak SD itu. Kalau YouTube berbau tentang review mainan, sesuatu yang pamer-pamer, yang wah, siapa anak-anak SD pelajar yang nggak pengen menjadi seperti figur yang ditampilkan di YouTube tersebut? Jadi yang namanya pulsa, yang namanya kuota pasti sangat-sangat dibutuhkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, teman-teman bisa mengerjakan peluang usaha itu dengan membuat tempat usaha fotokopi atau rental komputer. Rental komputer itu bukan menyewakan komputernya dibawa pulang ya, tapi rental komputer itu ketika ada teman mengedit tugas, mengedit naskah, membuat karya tulis ilmiah atau skripsi atau ya anak-anak SMP sekarang kan banyak tuh setelah study tour dituntut atau diwajibkan untuk membuat laporan karya tulis, ya kan? Nah, belum teman-teman yang pengen fotokopi, pengen ngeprint segala macam. Nah, silakan itu. Untuk modal mesin fotokopi kalau yang second banyak lah ya, yang modal-modal sekitar 20 juta, 15 juta, mungkin 10 juta ya. Dulu kalau saya pernah nanya itu sekitar 10-20 juta ada lah, tergantung seri dan kondisinya gitu. Kalau masalah rental komputer untuk ngedit, untuk sekedar ngeprint atau misalnya untuk pengetikan, jasa pengetikan, nah itu paling butuh laptop 1 juga cukup, sama printer modal 5 juta juga beres, ya enggak? Itu. Nah, kalau teman-teman buka usaha yang seperti itu mestinya harus di lingkungan sekolah atau kampus. Jadi peluangnya lebih besar karena dilihat, dikenal oleh teman-teman. Silakan ditawarkan, teman-teman. Kalau butuh pengetikan, editing atau ngeprint atau fotokopi bisa ke tempat kita. Nah, itu bisa
teman-teman lakukan. Itu yang keempat. Yang terakhir yang kelima adalah teman-teman juga bisa membuat bisnis jasa desain. Kenapa saya bilang jasa desain? Desain itu berhubungan dengan bikin sampul buku, sampul jilitan tugas teman-teman, kemudian bisa juga editing foto, kemudian juga bisa editing website. Kenapa saya tawarkan ini? Karena yang namanya kemampuan desain itu teman-teman bisa belajar dari YouTube, dari aplikasi, dari software. Itu banyak sekali, mau belajar lewat Google, lewat YouTube. Teman-teman SD, SMP, SMA banyak sekali yang punya niat, yang emang autodidak pengen belajar di sana, emang punya niat. Itu sangat-sangat mudah ditawarkan ke teman-temannya, baik pelajar maupun mahasiswa, dan itu tidak murah loh. Jasa edit itu kalau misalnya sudah sampai ke website misalnya, itu bisa 1 juta, paling murah 500 loh. Karena mendesain sebuah website itu yang cantik, yang bagus, yang istilahnya cukup menarik, itu juga memiliki nilai gitu. Nah, itulah kira-kira teman-teman semua, buat pelajar, buat mahasiswa yang selama ini kebingungan, ini pun juga bisa dilakukan oleh di luar kalangan pelajar atau mahasiswa. Intinya ketika Anda merasa lingkungannya berada di sekitar banyak orang-orang terpelajar atau mahasiswa atau sekitar kos-kosan, silakan Anda bisa melakukan kurang lebih 5 peluang usaha yang saya jabarkan barusan. Semoga konten ini bermanfaat. Salam sukses dari Klien Hartono.